Nah, sedikit cerita, gitar ini itu adalah gitar yang menurut saya memiliki nilai investasi yang paling tinggi. Pada umumnya gitar itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu gitar branded, bermerek atau gitar pabrikan, itu yang dibuat secara massal melalui standar pabrik sebelum gitar itu beredar di pasaran. Yang kedua yaitu gitar KW, itu dibuat menyerupai gitar aslinya yang ditiru. Dan yang ketiga itu gitar custom, di mana gitar itu dibuat sesuai dengan kemauan dari si pemesan atau si pemain gitarnya. Kebetulan saya memiliki 3 buah gitar, yang satu elektrik dan yang 2 itu akustik, dimana ini saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ini saya anggap sebagai gitar KW, yang ini ya KW semi custom, yang ini full custom. Apa saja ini akan saya jelaskan, mungkin mulai dari gitar KW dulu aja. Ini gitar KW, gitar ini dibuat tahun 2001. Waktu itu saya masih SMA. Biasa umur segitu itu kalau menurut saya ada rasa kebanggaan tersendiri ketika kita memiliki gitar yang dipakai oleh pemain-pemain terkenal. Seiring bertambahnya usia, pandangan saya terhadap sebuah gitar, terutama gitar yang ingin saya miliki, itu berubah. Yang tadinya seneng memiliki gitar yang menyerupai aslinya, bermerek, tapi lebih seneng lagi kalau bisa beli yang aslinya. Tapi apa daya, saya tidak akan membahas banyak terkait gitar KW, karena terus terang saya saat ini sudah tidak tertarik dengan gitar KW. Kalau masih punya kesempatan, sebenarnya gitar ini mau tak restorasi, terutama ngilangi mereknya atau bentuk headstocknya biar gitar ini tidak menyerupai gitar Gibson. Lanjut ke gitar yang kedua. Ini gitar akustik. Gitar ini saya masukkan ke kategori gitar custom semi KW. Bingung kan kenapa bisa custom semi KW? Jadi waktu itu saya nyari gitar yang bodi gitarnya itu menyerupai gitar Gibson Les Paul, headstocknya juga menyerupai gitar Gibson Les Paul, tapi versi akustik. Gitar ini saya peroleh waktu itu tahun 2003 di Solo, dari salah seorang pengrajin yang sebenarnya gitar ini adalah produk gagal. Kenapa bisa bilang gagal? Itu pas waktu saya ke sana, gitar ini cuma ditaruh di pojokan. Terus coba saya lihat-lihat. Nah, saya tertarik dengan bagian belakang gitar waktu itu. Bagian belakang gitar ini solidnya itu bukan papan, tapi kayu tebelnya segini, tebel segini, terus dilobangi. Dan bukan sambungan, karena pas waktu masih baru itu kelihatan, saya lihat di bagian dalamnya gini tidak ada bekas sambungannya. Jadi ini betul-betul sebuah kayu yang dipotong terus dilubangi atau apa ya namanya, kalau bahasa Jawanya itu dibobok. Jadi full bobok, dan waktu itu gitarnya di sini lubangnya bukan di tengah tapi di atas sama bawah. Nah, sebelah sini cacatnya itu ada di bagian neck gitar. Di sini kayunya itu nggak sempurna, pas ada sambungan terus dia ada retakan di sini. Nah, kenapa itu nggak dijual waktu itu? Nah, pas waktu saya tanya harganya, waktu itu dia cuma ditawarkan sekitar 350. Terus waktu itu saya tawar 325.000 dan dikasihkan. Karena saya melihat dari ininya. Nah, gitar ini saya peroleh tahun 2003 sampai dengan tahun 2020, ini berarti usianya sudah 17 tahun. Gitar 17 tahun dengan kondisi yang masih seperti ini. Akhirnya gitar itu saya beli, terus saya restorasi. Saya nyari pengrajin gitar yang sudah saya percayai. Saya minta diganti neck
sama inlaynya, sama top body atau body atas atau body depannya ini. Nah, waktu itu saya mengganti neck gitar sama body depan ini atau Cyprus yang depannya ini menghabiskan biaya nggak mahal, waktu itu cuma 150.000. Nah, jadi kalau di total gitar ini saya peroleh itu cuma dengan harga 475. 325 itu harga awalnya, terus biaya perbaikan neck gitar sama body ini atasnya itu 150, totalnya 475, masih di bawah 500.000. Saya mendapatkan sebuah gitar dimana bahannya itu kayu solid yang dibobok, bukan disambung, betul-betul dibobok, terus tidak ada sambungan sama sekali. Nah, saat ini sudah tidak kelihatan, tertutup oleh abu rokok. Kenapa bisa tertutup abu rokok? Karena gitar ini adalah gitar yang memang sering dipinjem. Jadi jika ada teman-teman kampung atau teman-teman nongkrong yang pinjam gitar, pasti gitar ini yang saya pinjamkan, karena gitar ini menurut saya yang memiliki bodi terkuat, karena betul-betul ini kayu solid, sama playability-nya itu paling nyaman dari ketiga gitar yang saya miliki. Nah, ini karena sering dipinjem, kita tidak tahu kalau yang minjem lagi ngerokok. Nah, ini biasanya dijadikan asbak. Gitar usia sudah 17 tahun, yang make banyak orang, pindah-pindah tangan, dan kondisinya masih seperti ini, hanya ada goresan ya, cat-cat ngelupas gini. Ini kalau gitarnya bahannya dari multiplex pasti sudah hancur. Nah, sedikit cerita, gitar ini itu adalah gitar yang menurut saya memiliki nilai investasi yang paling tinggi. Yang pertama karena dulu saya memperolehnya dengan harga murah. Nah, setelah saya perbaiki dengan yang biaya 150.000 itu sudah ada 2 orang yang nawar gitar ini di atas 1 juta. Untuk suaranya nanti kita bandingkan ya keduanya. Kita mainkan yang mudah-mudah saja biar tidak salah. Selanjutnya ketika dipetik itu suaranya seperti ini.